Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan mengenai analisis peluang usaha di bidang pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Anggraini dan saya bersama rekan-rekan saya diantaranya Sarah Jehan, Sri Mulyani, dan Siti Saida Rashidah. Yang pertama ada pengertian. Peluang usaha terdiri atas dua huruf, ada peluang dan usaha. Peluang artinya kesempatan, usaha artinya upaya pencapaian tujuan menggunakan berbagai daya yang dimiliki. Jadi, peluang usaha artinya kesempatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah ciri-ciri. Peluang usaha potensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki nilai jual. B. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. C. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. D. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Dan yang terakhir adalah E. Bisa ditingkatkan skala menjadi industri. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang memengaruhi munculnya peluang usaha. Munculnya peluang usaha dipengaruhi oleh dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari lingkungan usaha. Faktor internal terdiri atas wawasan atau pengetahuan yang dimiliki diri. Terdiri atas 1. Wawasan atau pengetahuan yang dimiliki diri. Wawasan atau pengetahuan diperlukan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, mulai dari pemasaran hingga meyakinkan konsumen untuk membeli produknya. 2. Pengalaman dalam dunia bisnis. Seseorang yang punya pengalaman dalam bisnis lebih terampil dalam mengembangkan usahanya, sebab ia mengetahui produk seperti apa yang diinginkan konsumen. 3. Kreativitas sumber daya manusia. Pengusaha yang akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Pengembangan tidak hanya pada segi produk namun juga pemasarannya. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan usaha. Adapun beberapa faktor eksternal antara lain 1. Masalah yang dihadapi. Masalah dari luar lingkungan usaha yang belum terselesaikan dapat menjadi peluang usaha. 2. Permintaan pasar. Pengusaha akan menciptakan produk yang diinginkan di pasar. Dengan demikian, usaha yang diciptakan akan mendatangkan pembeli. 3. Menciptakan hal baru dari yang sudah ada. Produk yang sudah ada dan diminati banyak orang dapat menjadi peluang usaha. Misalnya munculnya beragam merek minuman coklat karena industri ini banyak disukai oleh semua kalangan. 4. Metode analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah analisis yang dilakukan sebelum mengeluarkan produk atau bisnis. Adapun tujuan dilakukannya analisis peluang usaha. A. Mencegah perusahaan bangkrut. B. Memiliki gambaran tentang nilai produk. C. Menentukan strategi pemasaran yang tepat. D. Memahami persaingan di pasar. E. Mengetahui kelayakan usaha yang dijalankan. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari 4 kata, yaitu strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti kesempatan, dan threats yang berarti ancaman. B. Analisis 5W plus 1H. Analisis 5W plus 1H singkatan dari what, why, where, when, where, who, dan who. Berikut beberapa penjelasannya. 1. What. Apa jenis atau usaha produk yang akan dibuat? Why. Mengapa memilih jenis usaha atau produk tersebut? How. Bagaimana proses usaha yang akan dijalankan? C. Business plan. Business plan adalah dokumen yang harus disiapkan ketika akan memulai usaha. Business plan berisi bagaimana perusahaan akan dibangun, tujuan yang ingin dicapai, dan strategis yang akan digunakan. Business plan terdiri atas 5 jenis yaitu 1. Startup business plan. Dalam startup business plan berisi penjelasan tentang perusahaan yang akan didirikan. Ada produk yang akan ditawarkan kepada konsumen, evaluasi pesaing, dan lain-lain.
2. Strategi bisnis plan. Dalam strategi bisnis plan, lebih spesifik menjelaskan tentang tujuan perusahaan. 3. Operation business plan. Operation business plan khusus dibuat untuk internal perusahaan. 4. Development business plan. Development business plan berisi menjelaskan lengkap mengenai bisnis atau usaha yang akan dibangun. 5. Growth business plan. Business plan ini berisi perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Business plan ini juga dapat digunakan oleh pihak internal dan eksternal. D. Studi kelayakan. Studi kelayakan usaha adalah studi untuk mengukur kelayakan suatu bisnis atau usaha. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah beserta penjelasannya. Tujuan dilakukan studi layaknya usaha adalah untuk menilai peluang usaha yang akan dijalankan. 5 aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek ekonomi dan budaya. Audio Jungle.